Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar gaya belajar, macam-macam gaya belajar, dan juga memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Surya Ramadan, dan juga rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi ini ialah Amalia Roberti, Velania Dinda Francisca, dan juga Vera Widiawati. Selamat menonton! Saya akan menjelaskan materi mengenai memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Pengenalan gaya belajar sangat penting bagi guru, karena dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa, maka guru dapat menggunakan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun pengembangan diri. Adapun untuk gaya belajar visual, guru dapat memfasilitasi siswa dengan yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan juga peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Yang ketiga, mengajak anak untuk membaca buku-buku yang berillustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia seperti komputer dan video. Yang kelima, mengajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Untuk gaya belajar auditorial, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, ajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajari anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Dan yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Dan untuk gaya belajar kinestetik, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak dia membaca sambil menggunakan objek sesungguhnya. Yang ketiga, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan. Dan yang keempat, gunakan metode pembelajaran simulasi atau praktek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar pada setiap siswa. Gaya belajar pada setiap siswa tentunya memiliki karakteristik atau gaya belajar masing-masing. Menurut De Potter dalam bukunya Tuti Atmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, terdapat modalitas atau berbagai tipe gaya belajar, di antaranya visual, auditory, dan kinestetik. Namun, di sini saya hanya akan membahas tentang gaya belajar visual dan auditory saja, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vanessa, mengenai gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual. Gaya belajar yang dimana peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Karena siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah dalam mengingat apa yang mereka lihat. Selanjutnya, gaya belajar auditorial, di mana gaya belajar ini orang akan mengandalkan pada pendengarannya untuk bisa memahami dan mengingat. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama penyerap informasi atau pengetahuan mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai gaya belajar kinestetik, bahwasanya orang-orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat cirinya dengan cara berpikir yang lebih baik ketika ia bergerak, atau lebih sering menggerakkan anggota tubuh kita ketika berbicara dan merasa sulit untuk duduk diam. Umumnya, orang-orang yang bergaya belajar kinestetik dalam menyerapkan informasinya menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik
Cara belajar membaca dan mendengarkan sesuatu menurutnya merupakan hal yang membosankan. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan. Karena itu mereka lebih cenderung memahami tugasnya jika mereka mencobanya secara langsung. Ciri-ciri belajar kismetik ialah berbicara dengan perlahan, belajar melalui manipulasi dan praktik, selalu berorientasi pada fisik dan selalu banyak bergerak, tidak dapat duduk diam di satu tempat, dan peka terhadap ekspresi serta bahasa tubuh. Konsep dasar gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya, sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas, di sekolah, maupun tuntutan dari mata pelajaran. Menurut Roman, mendefinisikan gaya belajar sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Kemudian menurut Fleming, mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Kivy memandang gaya belajar sebagai seseorang yang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Gaya belajar juga didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.